Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah bin amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba membahas tuntas terkait dengan komponen-komponen kurikulum. Masih dalam pembahasan pengembangan kurikulum. Kurikulum sebagai objek dari penjelasan ini memiliki komponen-komponen. Ilustrasinya seperti handphone, dia disebut handphone manakala dia memiliki komponen-komponen atau direkonstruksi oleh berbagai komponen-komponen. Tentu saja komponen itu memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Ada layar misal dalam handphone, ada baterainya, ada mesinnya, ada mikrofonnya, ada dan seterusnya. Itulah komponen-komponen yang ada dalam handphone. Nah, kurikulum juga memiliki komponen-komponen. Nah, sekarang kita akan mencoba apa saja yang harus ada atau yang perlu menjadi bahan untuk mengkonstruksi sebuah kurikulum. Nah, komponen-komponen ini sangat penting bagi para guru agar dia mengerti dan memahami bagaimana si kurikulum ini didesain. Bahan-bahan apa saja, materi-materi apa saja yang memang harus ada atau dibutuhkan dalam membuat sebuah kurikulum. Kita langsung kepada komponen-komponen kurikulum yang pertama. Sebetulnya ada beberapa buku yang mensimplifikasi atau menyederhanakan komponen-komponen kurikulum dengan istilah TIME. T-I-M-E. Ya, T-nya itu tujuan, I-nya isi, M-nya metodologi, E-nya evaluasi. Ya, tetapi banyak hal. Kalau TIME itu lebih ke arah Tillerian atau yang mengikuti madhabnya Tiller. Jadi bapaknya kurikulum itu Tiller. Jadi kalau menggunakan istilah TIME sah-sah saja. Jadi ada 4 ya. Nah, termasuk kita juga akan membahas itu. Komponen-komponen kurikulum yang pertama itu ada tujuan. Niatlah kalau dalam beribadah. Jadi sebelum kita mengkonstruksi kurikulum, kita harus memiliki niatnya. Kurikulum ini mau dijadikan seperti apa? Niatnya. Kalau dalam istilah pendidikan kita ada yang namanya SKL gitu ya. Nanti kita penjelasan nanti tujuan itu banyak, ada aims, ada goal, ada objektif. Kita akan satu-satu kita akan bedah apa saja niat-niat yang harus ada. Selanjutnya ada juga isi. Isi ya. Apa itu isi? Isi itu adalah apa yang akan dilaksanakan atau materi-materi apa, bahan-bahan apa, sumber bahan ajar apa yang memang akan dilaksanakan di dalam kurikulum itu. Selanjutnya ada juga strategi mengajar atau metodologi atau metode mengajar. Nah, ini maka TIM, strategi. Nah, strategi mengajar itu bagaimana cara mentransferkan, mentransformasikan, mentransaksikan isi atau bahan-bahan yang akan diajarkan di dalam kelas. Bagaimana interaksi itu menjadi lebih baik menggunakan strategi mengajar. Yang keempat itu ada bagaimana cara pengaturan isi. Jadi isi itu diatur sekaligus bagaimana strategi mengajarnya. Jadi sebetulnya pengaturan isi dan strategi itu masuk ke strategi mengajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu bagaimana si kurikulum ini apakah sudah baik, sudah cocok, bisa efektif, apakah si kurikulum ini memiliki dampak yang substantif, dampak yang membaikkan manusia, dan seterusnya. Maka perlu dievaluasi. Nanti ada juga evaluasi yang termasuk dalam strategi mengajar ya. Jadi itu mah evaluasi pembelajaran, bukan evaluasi kurikulum. Tetapi nanti evaluasi akan dibahas kemudian hari ya. Kita akan fokus ke pembahasan tujuan, isi, strategi mengajar, sekaligus pengaturan isi dan strategi mengajarnya atau pembelajarannya. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah tujuan. Ada 3 istilah dalam tujuan.
ada aims, ada goals, ya, ada juga objektif. Ini bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Indonesia kan, aims itu tujuan umum, tujuan umum. Jadi ini sangat besar tujuannya. Kalau goals itu tujuan. Kalau objektif itu tujuan khusus. Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa itu aims? Aims itu tujuan umum yang bersumber dari konsepsi filsafat. Kita lihat misal, di Indonesia tujuannya apa sih? Lihat di dalam sistem pendidikan nasional atau Sisdiknas. Sudah diundang-undangkan tujuan pendidikan itu seperti apa. Termasuk kalau dalam kaitan dengan PAI, tujuan aims-nya kurikulum di Indonesia itu adalah membangun manusia iman dan bertakwa. Nah, karena ada iman dan bertakwa itulah dilahirlah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ada juga dia berlandaskan psikologi, bagaimana jenjang-jenjang itu diurutkan. Misalnya kenapa SD kita itu 6 tahun, kenapa menengah pertama itu 3 tahun, dan seterusnya. Itu ada landasan-landasan psikologis yang menjadi tujuan umum. Tidak mungkin mengajarkan fisika di kelas 1 SD, itu karena ada tujuan umum yang memang berlandaskan psikologi. Dan juga sosial tertentu, misal ada kurikulum khusus untuk orang Papua. Nah, itu tujuan umumnya memiliki landasan sosial tertentu, misal karena di Papua banyak yang belum mencicipi kue pembangunan yang lebih besar, maka Papua mungkin dijadikan misal dalam kurikulumnya diadakan percepatan bagaimana pendidikan itu bisa mendekati kurikulum yang ada di Jakarta. Itu kalau melihat dari landasan sosial tertentu. Ada juga goals. Goals itu lebih spesifik dari aim, ya. Antara aims dan objektif. Goal itu misal kalau dalam konteks di Papua itu ada yang Timika, ada yang ini ya. Kalau misalkan di Jawa Barat, itu ada yang sudah kelompoknya Bandung yang sudah maju, ada yang misalkan Tasikmalaya, ada yang Cianjur memiliki spesifik yang lain, misalnya di Tasik karena banyak pesantren, maka goalsnya itu agak misalnya diperkaya dengan diperkaya dengan agama misalkan, maka ada ajengan masuk sekolah gitu ya, AMS. Nah, itu disebut dengan goals. Ada yang terakhir itu tujuan khusus. Biasanya tujuan khusus itu adalah tujuan instruksional. Artinya ini sudah masuk ke dalam ranahnya tujuan mata pelajaran. Misalkan dalam mata pelajarannya juga itu sudah masuk ke tujuan yang lebih spesifik dalam KI dan KD, kompetensi dasarnya seperti apa. Nah, kompetensi dasar itu kan memiliki tujuan. Nah, inilah tujuan objektif. Kalau goals bisa pertengahan, misal kalau dalam struktur gitu ya. Kalau aims itu misalnya tujuan nasional, ini tujuan pemerintahan daerah, ini tujuan dan sekolah atau yayasan, ini objektif itu tujuan instruksional, tujuan mata pelajaran PAI, mata bahasa Indonesia, mata pelajaran dan seterusnya. Juga diturunkan lagi menjadi tujuan KD, tiap-tiap KD dalam setiap jenjang. Selanjutnya, aims itu kan tujuan umum yang bersumber dari konsepsi filsafat. Maka ketika kita ingin melihat sebuah kurikulum atau ingin mengkonstruksi sebuah kurikulum, kita harus melihat landasan filsafatnya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah kurikulum, filsafat apa yang melandasi? Ya, misal kalau kita ingin membuat sebuah lembaga Islam, kita melihat dulu filsafat Islamnya seperti apa. Kalau misalkan kita melihat bahwa sebuah lembaga itu ingin memperbaiki kondisi Islam atau ingin mencoba bernostalgia kepada golden age-nya Islam, di mana manusia-manusia muslim saat itu produktif dalam menulis, produktif dalam berpikir dan seterusnya, maka landasan filsafatnya harus mengarah ke sana. Bagaimana cara bertransformasi dari yang dark age sekarang menjadi golden age, itu tergantung dari filsafatnya. Maka ketika kita mau membuat sekolah, nyusun kurikulumnya landasan filsafatnya harus jelas. Jangan sampai kita membuat sekolah itu ya karena ikut tren saja, karena ini mau buat sekolah saja, yang penting ikut aja sama yang biasa atau sebiasanya saja. Ini tidak memiliki konsepsi filsafat, termasuk konsepsi psikologis.
Siapa marketnya? Apakah orang kaya, orang menengah, atau orang bawah, atau ini untuk anak yatim khususnya, dan seterusnya. Jadi ada landasan-landasan psikologis yang memang landasan itu menjadi pertimbangan umum yang harus diikuti dalam menyusun aim, menyusun tujuan umum, termasuk sosial tertentu. Ini aims itu bisa dalam konteks ini, bisa konteks nasional gitu ya, bisa konteks nanti institusional, yayasan yang memang di dalam aim ini sangat filosof ya, sangat psychological touch, sangat social touch gitu ya. Berbeda dengan kalau aims itu kita dalam kurikulum itu ada tiga istilah atau kita sebut klasifikasi kurikulum atau tipologi kurikulum. Yang lalu kita belajar tentang model konsep kurikulum. Jadi modelnya sudah jadi barang. Tapi kalau ini adalah tipologi kurikulum. Ada tipologi yang transmisi, ada transaksi, ada juga transformasi. Nah, setiap kurikulum ini transmisi misalkan ada tujuannya. Misal, yang transmisi apa tujuannya? Satu, sekolah itu mesti menyiapkan siswa untuk bisa berperan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Jadi memang tujuan dari transmisi sekolah itu memang sebagai tempat untuk menyiapkan agar siswa itu nanti menjadi dewasa dan dia bisa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Maka di transmisi ada link and match, ada penyesuaian antara sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Karena tujuan dari kurikulum transmisi adalah menyiapkan siswa, menyiapkan murid untuk menjadi anggota dari masyarakat. Nah ini penekanannya pada kemampuan membaca, calistung ya, membaca, menulis, dan berhitung. Maka ini kan yang paling penting. Sebetulnya kita walaupun pendidikan tinggi, tapi kalau tidak bisa baca, tidak ada manfaatnya. Tidak bisa menulis, tidak juga ada manfaatnya. Nah, semua butuh orang berhitung karena kehidupan itu sendiri ya membutuhkan membaca, menulis, berhitung dalam kehidupan ekonomi, kehidupan politik, kehidupan agama, dan seterusnya. Banyak sekali model pengajaran atau model pembelajaran yang berlaku dalam transmisi tujuannya menggunakan mastery learning. Apa itu mastery learning? Yaitu pembelajaran menguasai. Selama dia menguasai pembelajaran, selama dia menguasai materi-materi, maka dia sudah dianggap mencapai tujuan dari kurikulum transmisi. Dalam model konsep kurikulum, ini bisa masuk ke kurikulum subjek akademik, bisa juga masuk ke kurikulum teknologis atau kompetensi. Terutama yang mastery learning, kurikulum kompetensi itu sangat mastery learning. Ini maka tipologi atau klasifikasi transmisi, klasifikasi kurikulum untuk subjek akademik dan kurikulum teknologis atau kompetensi itu masuk ke ranah transmisi. Ini tujuannya. Lalu selanjutnya ada transaksi. Kalau transaksi itu siswa harus dipersiapkan untuk dapat menjalankan tugas-tugas kompleks dalam dunia modern. Apa itu transaksi? Dilihat dari sudut terminologinya saja, transaksi itu mentransaksikan. Jadi ada semacam interaksi antara siswa dengan guru, antara sekolah dengan dunia kerja, yang mana di dalam dunia kerja atau dunia-dunia yang lainnya menuntut banyak tugas-tugas yang kompleks, terutama di dunia modern. Maka kurikulum tipologi transaksi ini sebetulnya menuntut sekolah untuk bisa mempersiapkan siswa dalam tugas-tugas yang kompleks. Kalau transmisi itu biasanya tuntutan masyarakat yang sesuai dengan kehidupan yang ada sekarang. Kalau transaksi memang dituntut untuk yang lebih kompleks. Biasanya transaksi itu lebih cocok untuk model kurikulum yang mastery learning atau model kurikulum yang kompetensi atau teknologis. Karena dalam transaksi itu di dalam teknologis ada siswa dituntut untuk menjalankan berbagai kompetensi-kompetensi yang tujuannya untuk menjelaskan atau untuk menjalankan tugas-tugas yang kompleks. Model kurikulum yang lain juga di transaksi itu adalah rekonstruksi sosial.
Rekonstruksi sosial adalah kurikulum yang membantu siswa untuk merekonstruksi atau untuk membangun ulang sosial. Maka di sana untuk membangun masyarakat itu pasti membutuhkan masalah-masalah atau membutuhkan pemecahan masalah yang sangat kompleks di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga tipologi transaksi itu sangat lebih cocok dengan rekonstruksi sosial, terutama dalam transaksi itu kan landasan filsafatnya rekonstruksi sosial itu interaksional. Interaksional itu ya transaksi pembelajarannya. Biasanya mencapai tujuan ini pengajaran mesti difokuskan pada problem solving. Nah, maka biasanya di rekonstruksi sosial itu problem solving, menyelesaikan masalah. Lalu juga inquiry, mencari sendiri. Ini rekonstruksi sosial banget. Jadi model kurikulum yang paling cocok di dalam transaksi adalah rekonstruksi, model konsep rekonstruksi sosial. Lalu yang terakhir itu ada transformasi, transform. Transform itu transform itu berubah. Apa itu? Sekolah mesti membantu siswa untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, ini lebih pas dengan model konsep kurikulum humanistik dengan landasan pendidikan pribadi, karena transformasi itu pendidikan adalah memanusiakan manusia, membantu manusia yang tidak bisa menjadi bisa, menjadikan manusia yang asalnya misalkan tidak pintar menjadi pintar, yang asalnya dia tidak mengerti menjadi mengerti. Itulah bentuk dari transformasi. Maka dalam tujuan transmisi, transaksi, dan transformasi ini mengandung kriteria-kriteria yang lebih khusus. Jadi nanti ketika mengkonstruksi sebuah kurikulum, kita pilih ini tipologinya mau transmisi, mau transaksi, mau transformasi. Kalau transmisi bisa gunakan nanti model konsepnya kurikulum subjek akademik atau kurikulum teknologis atau kompetensi. Kalau transaksi biasa rekonstruksi sosial, kalau transformasi bisa humanistik. Itu terserah Anda nanti mau ngambil yang mana. Yang paling jelas Anda harus memiliki landasan kurikulum, landasan psikologis, dan landasan sosiologis. Sah-sah saja, mau mana saja. Pesantren misalkan tidak mungkin pesantren itu transaksi. Ya, yang paling mungkin pesantren itu transmisi kalau berbasis nanti fokus utama pada materi. Tetapi kalau fokus utama pada akhlak, pada tauhid, maka transformasi. Oke, selanjutnya goals. Goals tadi itu tujuan. Tujuan itu merupakan antara tujuan umum dan tujuan khusus. Kita sebut saja tujuan. Tujuan. Goals itu yang ingin dicapai. Biasanya goals itu dia bukan filosofis, bukan psikologis, bukan juga sosiologis, tetapi memiliki tujuan-tujuan khusus. Misal, di dalam kurikulum yang sudah kita sampaikan kemarin ada kurikulum berbasis kompetensi. Maka tujuannya adalah memang siswa untuk menguasai kompetensi-kompetensi tertentu. Atau misalkan dalam kurikulum K13, goalnya itu apa? Agar siswa memiliki sikap. Nah, sikap-sikap yang sudah dirumuskan, 8 sikap itu disertai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. Tentu saja karena kurikulum ini juga berbasis kompetensi, akhir-akhirnya ya harus memiliki kompetensi-kompetensi, tetapi semuanya itu diikat oleh sikap-sikap yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya intelektual saja, tetapi yang paling penting adalah emosional dan spiritualnya. Itu dalam K13 goalnya. Penjabaran dari tujuan umum menjadi level yang lebih khusus. Jadi makanya di dalam RPP zaman dahulu itu ada yang disebut dengan TPU, tujuan pembelajaran umum. Ada juga TPK, tujuan pembelajaran khusus. Ada juga TIU, tujuan instruksional umum. TIK, tujuan instruksional khusus. Nah, dalam konteks sekarang biasanya pernah tujuan pembelajarannya dihilangkan, tapi sekarang ada lagi, diganti dengan indikator. Sama saja sebetulnya pada prinsipnya. Membantu guru mencapai tujuan umum. Jadi goals ini sebetulnya tahapan atau tangga untuk mencapai aims. Ya. Jadi lalu selanjutnya sebagai dasar dalam menjabarkan kemampuan-kemampuan pada level-level yang lebih kompleks. Jadi ketika
aims itu sulit, aim itu sulit untuk diinterpretasikan, maka dijabarkan dengan berbagai kompetensi-kompetensi kalau KBK misalkan, atau dalam tujuan-tujuan yang lebih khusus. Maka itu disebut dengan goals. Lalu objektif, tujuan khusus, itu digunakan untuk merumuskan tujuan-tujuan perilaku yang lebih spesifik yang diharapkan dalam pengajaran. Biasanya objek itu lebih instruksional, artinya tujuan objektif itu lebih kepada mata pelajaran. Bahkan lebih spesifik lagi, tujuan khusus itu sesuai dengan kompetensi dasar, atau kalau dulu itu ada sesuai dengan tujuan dari materi pelajaran yang dibahas pada saat itu. Biasanya tujuan perilaku itu harus mengandung, harus ada behaviornya, sikapnya seperti apa. Jadi sikap yang diinginkan seperti apa, kondisinya seperti apa, degree-nya seperti apa. Jadi ini tujuan-tujuan dari perilaku ya, dari perilaku. Ada juga nanti kan kalau dalam pendidikan kita, tujuannya itu tetap mengandung 3 domain seperti yang belum katakan. Ada kognitifnya, tujuan kognitif, tujuan afektif, dan tujuan psikomotorik. Juga kalau di istilah Indonesia itu menggunakan SPK ya, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, atau pengetahuan dan keterampilan. Atau dalam istilah Kementerian Agama biasanya menggunakan 3H atau 3H, head-nya kognitif, heart-nya afektifnya, hand-nya keterampilan. Oke, selanjutnya yang kedua itu isi. Isi, apa itu isi? Isi itu tadi bahan-bahan yang harus disampaikan kepada murid dalam interaksi, dalam sebuah interaksi belajar dan pembelajaran. Maka isinya apa saja? Nah, isi itu adalah banyak hal ya. Nah, walaupun dalam istilah kita, dalam istilah kurikulum kita itu hanya 4 istilahnya. Isi itu dia bersifat ilmu yang konseptual, ada yang faktual atau pengetahuan faktual, ada prosedural, dan ada metakognitif. Ada 4 ya dalam kurikulum kita. Yang mungkin keempat itu melihat dari sudut jenis ya, jenis ilmunya. Maka kalau didefinisikan secara umum, isi itu fakta. Juga isi itu adalah observasi, adalah data, adalah persepsi, adalah kebijakan, kepedulian, desain, solusi yang diturunkan dari pemikiran orang yang memiliki pengetahuan dari ahli dan pengalaman. Jadi bisa abstrak, juga bisa pengalaman yang empiris, juga bisa tersusun menjadi pengetahuan, bisa tersusun menjadi sebuah ide, menjadi sebuah konsep, generalisasi prinsip, rencana, dan solusi. Sebentar ya. Sehingga kalau kita ingin mengetahui tentang isi itu sangat banyak sekali isi itu. Tapi memang dalam kurikulum kita lebih simpel. Isi itu dianggap sebagai sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu bisa dia berbentuk faktual, fakta-fakta. Fakta itu bisa observasi, bisa data, bisa desain, dan seterusnya. Dia juga bisa yang konseptual, yang abstrak, konsep-konsep yang memang dilahirkan dari expert atau para pemikir, para ahli, yang dituangkan dalam sebuah tulisan, sebuah gambar, infografik, video, dan seterusnya. Juga ada yang insinya itu prosedural. Jadi sebuah pengetahuan yang memang dia mengetahui cara-cara untuk mencapai sesuatu, tangga-tangga untuk mencapai sesuatu, ada tahapan-tahapan atau sintaks dari pencapaian sesuatu, maka itu disebut dengan prosedural. Yang terakhir itu metakognitif. Meta itu di belakang, kognisi itu pengetahuan. Jadi pengetahuan ini seperti ini, dampaknya seperti apa, tujuannya seperti apa, kegunaannya untuk apa. Nah, itu harus diketahui, dipahami oleh isi dalam kurikulum. Jadi itu pengetahuan. Jadi satu kali lagi, ada pengetahuan faktual, ada konseptual, prosedural, dan ada metakognitif. Selanjutnya
Bagaimana cara memilih isi? Nah, ini penting. Jadi cara memilih isi itu merupakan sebuah keahlian seorang guru dalam hal supaya si guru ini memiliki kecenderungan. Nah, isi ini harus apa saja? Apakah yang sulit dulu ke yang mudah atau yang mudah dulu ke sulit? Apakah yang dibutuhkan isi itu harus dulu berangkat dari hal-hal fakta ke abstrak atau ke konseptual atau sebaliknya. Kita lihat. Dalam pemilihan isi itu harus melibatkan landasan psikologi atau konsideran pertimbangan psikologi. Karena psikologi itu akan menentukan kesuksesan dalam belajar. Apakah psikologinya lagi marah? Orang marah tidak bisa cepat masuk ilmu pengetahuan ke dalam memorinya. Nah, maka landasan psikologi itu harus menjadi sebuah pertimbangan. Landasan psikologi juga terlihat dari psikologi perkembangan anak, ya. Ketika di jenjang SD, kelas atas dan kelas bawah tentu saja memiliki treatment atau perlakuan yang berbeda. Termasuk kriteria pemilihan isi dilihat dari sosial politik. Maka ada yang disebut dengan politik pendidikan. Ketika ada politik pendidikan, semua materi atau pemilihan isi disesuaikan dengan politik tertentu. Dulu kalau misalnya zaman Orde Baru itu ada PSPB, ya, ada sejarah perjuangan bangsa. Nah, dan memang kecenderungan di dalamnya itu menjelaskan bagaimana yang berkuasa di Orba itu memiliki pengaruh yang kuat atau memiliki sejarah yang panjang terkait dengan pendirian bangsa. Lalu selanjutnya juga harus dilihat dari minat siswa. Jadi jangan sampai siswa itu diberikan atau disuapi materi-materi yang memang siswa itu tidak minat. Maka kalau dalam kurikulum humanistik, minat siswa itu justru yang pertama. Juga kesiapan, readiness. Siswa itu siap tidak? Ketika dipilihkan ini, siap nggak? Jangan sampai kan ilmu pengetahuan itu setengah bangun. Setengah bangun itu artinya siswa itu dia akan mengerti tentang B manakala dia sudah tahu tentang A. Tidak bisa dia langsung B tanpa mengetahui A. Jadi setengah isi. Mereka itu dia akan penuh pengetahuannya tapi tidak berangkat dari ruang yang kosong. Sehingga kesiapan-kesiapan ini dibutuhkan oleh siswa agar siswa itu memiliki kesiapan sebelumnya. Kalau siswanya sudah siap, maka ilmu pengetahuan yang diberikan itu akan mudah diterimanya karena konsepnya sudah ada. Karena bangunan konsepnya, kaki-kakinya sudah ada. Lalu juga harus ada kegunaan praktis, ya, prosedural. Misalkan belajar tentang zakat. Nah, gunakan praktek-praktek zakat secara praktis gitu ya. Jadi apalagi kalau kita melihat misalkan dari 4 pendidikan di UNESCO gitu ya, learning to do. Nah, jadi yang pertama learning to know. Kita lihat belajar untuk tahu dulu, lalu belajar untuk melakukan learning to do, belajar untuk melakukan itu ya praktek, learning to live together, untuk hidup bersama. Nah, ini juga harus berlandaskan filsafat. Nah, jadi nanti isi-isinya itu tidak boleh keluar dari landasan filsafat yang kita pijak gitu ya. Jangan sampai nanti isi-isinya itu keluar dari filsafat yang kita mau ajarkan sesuai dengan goals, sesuai dengan aims tadi, filsafatnya apa. Oke, selanjutnya ini sosial politik ya. Tadi kita melihat sosial politik dan filsafat agar lebih mudah gitu ya. Bagaimana di kurikulum transmisi? Nah, sosial politiknya, satu, si konten itu harus membantu memelihara konsensus nasional. Nah, ini kalau kita melihat isinya itu sesuai dengan aims, tujuan nasional yang memang tidak keluar dari landasan sosiologis. Sosiologis itu termasuk dalam politik. Jadi harus memelihara konsensus nasional. Maka disinilah butuhnya, di transmisi itu butuhnya standarisasi pendidikan. Standarisasi pendidikan itu ya sekolah itu harus standar, harus memiliki kesamaan dari yang kota ke desa, dari yang provinsi termaju sampai provinsi tertinggal. Jadi harus juga memiliki konsesi nasional. Maka dalam kurikulum transmisi materinya harus sama. Jadi ada Jakarta misalkan sebagai pusat,
dia menyusun atau mendesain kurikulum secara nasional untuk kebutuhan nasional. Tapi di saat yang lain juga konten harus mengandung nilai-nilai tradisional, karena transmisi kan untuk mempersiapkan anak untuk hidup di masyarakatnya. Di dalam masyarakat itu terdiri dari tradisi-tradisi, maka nilai-nilai tradisi itu juga diajarkan. Konten tidak boleh kontroversi. Nah, kalau kontroversi nanti justru ketika keluar dari sekolah bukan untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, tetapi justru akan kebalikan. Juga jangan merusak nilai-nilai sebuah tradisi. Yang kedua, bagaimana landasan sosiologis, politis tentang kurikulum transaksional. Satu, isi atau konten harus dapat mendorong siswa untuk mampu membuat keputusan tentang persoalan kebijakan publik. Nah, ini siswa itu harus didorong, karena kan di dalam transaksional siswa itu untuk memecahkan pekerjaan-pekerjaan yang complicated, terutama kurikulumnya rekonstruksi sosial, yang memang siswa itu kalau bisa dia harus mampu untuk merekonstruksi beberapa keputusan-keputusan tentang persoalan masyarakat. Juga konten harus mengandung isu-isu sosial yang berkembang dalam masyarakat. Rekonstruksi sosial itu atau tipologi kurikulum transaksional memang fokus untuk membangun masyarakat, bisa membangun masyarakat yang baru atau masyarakat yang lebih baik. Maka kontennya harus mengandung isu-isu sosial, masalah-masalah sosial itu diambil ke sekolah dan diselesaikan di sekolah. Konten harus mendorong nilai-nilai demokrasi. Nah, ini dalam masyarakat sosial kita sepakati bahwa demokrasi adalah sebuah sistem yang memang mengacu kepada keadilan sosial. Walaupun ya banyak juga nilai demokrasi yang merugikan kepada sebuah bangsa, tapi itu tergantung dari sudut pandang. Konten harus dapat meningkatkan partisipasi proses demokrasi, sama dengan yang tadi ya. Lalu selanjutnya ada kurikulum transformasi. Apa itu kurikulum transformasi? Konten isinya harus memelihara kesadaran kultural, mempengaruhi kehidupan siswa. Jadi yang terpenting dalam transformasi itu munculnya awareness, kesadaran. Kalau si siswanya dia sudah sadar tentang dirinya, maka dia akan transform, akan pindah dari yang X kepada yang Y. Taruhlah misalnya yang X itu tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi tahu. Kesadaran ini penting. Maka dalam kurikulum transformasi siswa itu yang paling penting adalah disadarkan dahulu. Maka dalam kurikulum transformasi penting ada yang disebut dengan Sogistopedia, atau menggunakan sentuhan-sentuhan psikologis, misal bisa menggunakan hypno-teaching gitu, atau hipnoterapi. Siswa harus memelihara komitmen siswa demi perubahan masyarakat. Nah, ini siswa juga harus komitmen terhadap transformasi dirinya. Ya, seperti saya melihat di kurikulum pesantren yang lebih kepada arahnya akhlak, gitu ya, akhlak tasawuf terutama, atau pesantren tasawuf, lebih dia harus terpelihara komitmennya, karena dari komitmen itulah dia bisa bertransform. Isi juga harus berhubungan dengan kepedulian masyarakat. Konten harus terintegrasi dengan tindakan sosial siswa. Jadi antara konten dengan itu harus, misalnya mengajarkan kejujuran, harus disusun indikator-indikator kejujuran, harus diwujudkan dalam bentuk kehidupan yang nyata. Lalu yang kedua, filsafat. Tadi kan ada dua ya. Nah, kalau yang lainnya psikologis dan seterusnya tidak akan dibahas. Kurikulum transmisi, si filsafatnya itu harus dirinci. Jadi kurikulumnya, kontennya, isinya harus dirinci. Nah, kalau kurikulum juga harus mengandung isi yang menjadi sentral. Jadi memang transmisi itu core-nya apa? Jadi materi itu core-nya apa? Jadi harus dirinci sesuai dengan core-nya, sesuai dengan intinya. Konten kurikulum disusun dengan urutan yang logis, tidak boleh acak-acakan, tidak boleh misalkan lompat-lompatan, harus sistematis. Lihat saja di subjek akademik, model konsep subjek akademik itu sudah didesain sedemikian rupa. Contoh misalkan dalam kurikulum pesantren itu fikih itu pasti yang pertama itu tentang toharo, ya. Setelah toharo baru ibadah, setelah ibadah baru muamalah, setelah muamalah baru munakahah, setelah munakahah
mawaris, jinayah. Itu sudah urutannya sudah rigid, sudah kaku dan logis gitu ya, sudah ditentukan oleh. Nah, kalau transaksional itu isinya harus menjadi subjek proses analisis. Jadi transaksional itu ya justru isinya adalah subjeknya. Jadi ketika mau mentransaksi, siapa materinya atau bahannya? Ya memang proses. Jadi subjek proses analisis. Jadi isi dari kurikulum itu dirinya sendiri. Isi dari kurikulum itu masyarakat itu sendiri. Kurikulum harus mengandung konten sebagai sarana problem solving. Maka dalam isi kurikulum transaksional atau rekonstruksi sosial misalkan, itu menggunakan masalah-masalah yang ada di masyarakat, dan di sekolah adalah tempat menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Isi kurikulum bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan sarana untuk perkembangan kognitif siswa. Ya, untuk kognitif siswa. Jadi si kurikulum itu bukan konten kurikulum itu bukan tujuannya, tetapi sarana untuk kognisi siswa. Lalu selanjutnya kurikulum transformasi. Apa itu kurikulum transformasi? Adalah sebentar, ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sehat, Ustaz. Mohon. Ente mangga kumaha manawi? Mohon. Oh, mohon mangga kumaha? Mangga painten da ieu nama teu aya ieu. Teh perkuliahan, mohon. Ayeuna mohon. Iraha manawi? 18 ya. Mohon. Abi ka bagian iraha manawi? Telangkung lah, telangkung Ustad we. Mohon ke abi Ustad masihan waktu ke abi ku abi ditingali bila aya jadwal anu bentrok, abi penten nyuhunkeun dia. Ya, siap. Mohon. Mangga Ustad, mangga. Mohon. Ya nuhun Ustad, nuhun mangga. Enggak. Siap. Siap, mohon. Oh gitu, mohon mangga Ustad, mangga. Mohon. Mangga Ustad, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf ya, barusan ada telepon dulu, takut penting. Selanjutnya, ini ya, transformasi. Konten kurikulum harus memberikan prioritas yang banyak pada pengetahuan individu. Ini transformasi itu kan lebih mentransform individu, bukan masyarakat. Kalau masyarakat itu transaksional, tapi individu itu mentransform, memindahkan dari, dia bertransformasi dari, maka pengetahuan individu itu harus menjadi sentral. Ya. Nah, jadi nanti justru publik atau masyarakat itu adalah sekumpulan individu-individu. Maka yang di dalam kurikulum transformasi yang penting itu adalah individu-individu dulu. Jadi individu harus menjadi core, lalu nanti menjadi kumpulan dari individu itu menjadi masyarakat. Konten kurikulum bersifat personal yang disesuaikan dengan siswa. Ya, kalau bisa ini seperti humanistik ya. Seperti humanistik bersifat personal, karena memang transformasi kan humanistik. Jadi harus disesuaikan dengan siswa. Konten kurikulum terintegrasi dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik dan proses belajar. Jadi seluruh proses yang 3 ranah pendidikan itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik itu diintegrasikan dalam sebuah proses belajar. Dan tapi memang harus sangat individual. Konten kurikulum harus membantu siswa melihat pengetahuan sebagai sesuatu yang berhubungan atau holistik. Jadi harus integratif gitu antara psikomotorik, antara kognitif dan juga afektif, itu satu sama lain dia dianyam, istilahnya dianyam. Jadi pendidikan itu menganyam pengetahuan-pengetahuan sehingga dia terhubung, terkoneksi satu sama lain yang bersifat holistik. Baik, selanjutnya bagaimana cara strategi pengajaran? Kalau saya lebih suka mungkin pengajaran, ada juga yang menggunakan pembelajarannya. Nah, bagaimana? Kita harus melihat dulu bedanya kurikulum dan pengajaran atau pembelajaran. Kalau kurikulum itu mengatur interaksi secara luas atau global. Jadi kata kuncinya interaksi. Tapi interaksinya secara luas atau global. Tapi kalau pengajaran dia interaksinya secara khusus atau mikro. Jadi kalau kurikulum itu memang globalnya, dia berpikir tentang
secara keseluruhan. Kalau pembelajaran dia mengatur interaksi secara kelas kecil. Bisa juga kalau yang tadi yang transformasi bisa lebih kepada kecil secara individu. Apa itu model mengajar? Jadi kita akan bahas sebetulnya hal-hal yang ini ya, model mengajar di dalam pembelajaran yang akan datang gitu ya. Ini sebagai sebuah informasi bahwa rumpun-rumpunnya ya ini ada 4 gitu ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita juga akan selesai. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan komponen-komponen kurikulum. Jadi ini masih dalam pembelajaran, masih dalam konteks metodologi atau strategi pembelajaran. Kita baru menyelesaikan tujuan dan isi. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.